Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur tak kalah melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan yang kami jalani. Kami sungguh mengucap syukur di mana hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami, dan bersyukur di hari Minggu ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan dan berkumpul bersama di rumah Tuhan. Engkau tahu kami datang ke rumahmu ini bukan sekedar untuk bertemu satu dengan yang lain, namun kami juga rindu untuk bisa terus melewati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menaikkan beberapa pujian untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami nyanyikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sejenak kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami supaya masing-masing kami pun menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami menyadari sebagai manusia betapa lemah dan terbatasnya diri kami. Dan setiap kali kami datang ke rumah-Mu dan merenungkan firman-Mu, kami perlu berdoa kepada Tuhan. Kami perlu berdoa supaya nanti setiap kami bisa mengerti, memahami dan melakukan firman dalam kehidupan yang kami jalani. Bahkan nanti setelah selesai kami mendengarkan sabda Tuhan, kami diundang semeja bersama dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Mari Roh yang boleh menyiapkan hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Aku yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di hari Minggu ini. Secara khusus memang di sepanjang 1 bulan ini temanya semua seputar persembahan. Ya, dan memang kenapa ditaruh di bulan Juli sebagai pengingat buat kita, sebagai pengingat bagaimana Tuhan mau setiap kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan secara khusus dalam 1 bulan ini ada 1 minggu yang akan menjelaskan tentang persembahan persepuluhan. Saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10 dan Matius 23 ayat 23. Yang pria akan membaca Maliaki 3:10 dan yang wanita nanti akan bersama-sama membaca Matius 23 ayat 23. Kalau sudah menemukan di Alkitab fisik maupun Alkitab elektronik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca pria terlebih dahulu 1, 2, ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak menetapkan bagimu ikan-ikan langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sekarang yang wanita, silakan Matius 23 ayat 23. Demikian teman-teman sudah kita baca bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi memikirkan sebuah topik tentang persepuluhan. Tentu dengan sebuah harapan dan kerinduan supaya masing-masing kita bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin dewasa, khususnya melalui persembahan persepuluhan. Dalam khotbah ini saya tidak akan menceritakan sejarahnya, mulai dari PL, PB. Ya, itu memang kalau Bapak Ibu sudah membaca, itu diawali dari bagaimana Abraham sebelumnya mengenal Abraham yang mempersembahkan kepada imam besar Melkisedek sepersepuluh, lalu kemudian Yakub muncul juga, sampai kemudian Yesus pun menegaskan betapa pentingnya persepuluhan. Tapi saya ingin kembali kita mengingat beberapa topik yang sudah disampaikan di minggu lalu dan juga 2 minggu lalu tentang persembahan. Setiap kita tentu perlu ingat bahwa kata persembahan itu punya makna yang penting. Ya,
ada kata dasar sembah yang menunjukkan bagaimana ini ya. Ada yang disembah dan ada yang menyembah. Kita semua sering mendengar tentang persembahan. Ya, persembahan itu merupakan kata benda, sedangkan sembah itu kata kerja. Dan kalau kita mencoba melihat misalnya dalam KBBI, ya, sudah bisa menemukan dan mencermati bagaimana ada sesuatu yang diberikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam konteks kita bergereja, kita berikan kepada Tuhan. Ada sebuah persembahan. Memang beberapa teks Alkitab seringkali memakai kata persembahan ini sama dengan kata pemberian. Tapi memang kalau kita mencoba mencermati PL dan PB, persembahan berkaitan dengan upacara korban dan bersifat sebagai pendamaian antara Allah dan manusia. Maka saudara kalau punya Alkitab fisik itu di bagian belakang itu dibahas tentang apa itu korban. Maka kita cari Google jelas juga bagaimana korban itu penting. Bahkan kalau kita mencoba mencermati dalam konteks masa lalu, hanya orang berada yang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan yang harus berupa korban binatang yang hidup. Tapi lalu bagaimana kemudian itu berubah? Yesus menegaskan bahwa apa yang ada padamu itu yang mesti dipersembahkan dan diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas sekali kita semua punya satu hal yang mesti terus dipegang. Tak kalau kita memberikan persembahan apapun persembahan itu, ya, semestinya menjadi sebuah ungkapan syukur kita, ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah menunjukkan anugerahnya. Kita memberi persembahan bukan karena kita punya segala sesuatu, tetapi karena Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu kepada kita. Dan kemudian kita mempersembahkannya, memberikannya kepada Tuhan. Menarik bagaimana kalau kita mencoba mencermati di sepanjang Alkitab. Ada persembahan berupa doa, persembahan berupa daya, persembahan berupa dana yang dimiliki. Dan kalau kita mencoba melihat beberapa teks misalnya, saya tidak tambahkan, tapi ini kita saja. Paulus dan Silas, mereka mempersembahkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan kita membaca Keluaran, Bezalel dan Aholiab, dia mempersembahkan tenaga mereka, apa yang mereka miliki untuk kerjaan pembangunan Tuhan. Dan masih salah itu mempersembahkan dan mereka ketika kemudian Daud juga mengumpulkan berbagai macam emas dan membangun dan suci. Saya tidak akan menyampaikan ini semua dengan detail karena sekali lagi hanya sebuah contoh saja dan menjadi sebuah contoh sendiri masing-masing poin ini. Tapi saya ingin kembali menegaskan dan mengingatkan kita bicara tentang persembahan persepuluhan. Bagaimana teks Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa konsep dan persembahan dari ini, orang yang menabur sedikit akan sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan berbuat banyak juga. Kemudian di ayat berikutnya ditegaskan bagaimana masing-masing kita harus memberi dengan rela hati, tidak dengan sedih, tidak ada paksa, tapi memberi dengan sukacita. Dan Alkitab pun menunjukkan bahwa kita mesti punya keyakinan kita memberi sesuatu kepada Tuhan, karena Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah senantiasa memberkati hidup kita. Kalau kita mencoba mencermati tentang persembahan, Bapak Ibu, ada berapa macam persembahan di gereja? Di Labuan, di KKA Labuan, ada berapa persembahan hari ini misalnya? Ada dua, satu persembahan rutin atau kolektif, kemudian persembahan yang kedua apa lagi? Bapak Ibu, kalau datang di Palu, di KKA Palu, ada banyak. Ini beberapa saja misalnya. Ada persepuluhan, ada persembahan syukur. Biasa jemaat yang ulang tahun atau punya usaha yang baru atau yang mulai bersyukur, bisa mereka memasukkan ke dalam persembahan transfer gereja. Kemudian diakonnya kita pun ada juga yang di sini pun. Kemudian di Palu pun bahasa ada persembahannya. Ada misi. Lalu kemudian saya tidak hafal, tapi saya ingat lagi di setiap minggu pertama dan keempat diingatkan memberikan persembahan persepuluhan. Kalau di minggu yang kedua diingatkan untuk memberikan persembahan dana pendidikan sekolah Sion. Maksudnya karena Sion sekolah Sion masih ditopang oleh gereja, sehingga kemudian perlu menggambarkan bukan buat pembangunan sekolah yang bukan, tapi untuk mendukung pelayanan di sana.
mendukung guru semua yang ada. Bagi saudara, kebutuhannya per bulan lumayan juga ternyata. Sehingga ini benar-benar disiapkan dana khusus buat mendukung sekolah siswa, sehingga ketika misalnya Desember, ketika Natal, setidaknya ada pilihan raya buat mereka yang bekerja sebagai guru sekolah siswa. Kemudian setiap minggu keempat juga diingatkan adanya kesempatan sering. Jadi biasanya di tingkat Apalu itu selalu diingatkan dan kemudian akan langsung stop ke sinode buat mendukung para ada di berbagai tempat di daerah-daerah khususnya para bantuan yang pas membutuhkan. Ini setidaknya muncul ya di tingkat Apalu. Di Labuan selain persembahan rutin berupa kolektif juga ada diakonia. Bapak Ibu, ini beberapa hal dan saya ingin menanyakan kepada kita semua, apa yang menjadi perbedaan persekutuan dengan yang lain? Perhatikan, definisi singkat dan sederhana. Saya nggak mau terlalu detail, tapi saya ingin menyampaikan dengan singkat bahwa persekutuan adalah setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus wajib memberikan persembahan persepuluhan. Kalau persembahan lainnya tidak wajib, namun dianjurkan untuk memberikan persembahan syukur dan segala macam. Saya sekali bagaimana Stephen Tong mengambil seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak mampu tentang persembahan, jangan kasih persembahan. Ya seperti itu dia dalam khotbah. Dan saya pikir ada benarnya. Kalau kita memang tidak mengerti, nggak usah persembahan. Memang beberapa tempat sudah mulai bergeser dan berubah. Ketika kami ke Banda, di KKL Banda di Makassar, itu ibadah hari Minggu biasanya hanya kasih amplop, setelah itu nggak ada kata itu berjalan. Jadi biasanya kalau yang mau ngasih masuk ke dalam kotak yang ada, jadi ada yang kata itu berjalan. Itu di KKL yang ada di Makassar, di Banda saya akan seperti itu. Tapi menurut konteks kita masih perlu ada yang menjalankan. Beberapa kali di KKL itu sudah mulai bergeser dan berubah. Dan ibadah Rabu itu kolektif tidak lagi dijalankan. Jadi setelah selesai ibadah Rabu ada segala macam. Bagi yang memberikan silakan maju ke depan dan masuk ke depan, nggak ada yang mendengarkan. Bapak Ibu, persekutuan merupakan persembahan dari Tuhan bagi sesuatu yang semestinya terus kita coba berikan sebagai sebuah disiplin rohani. Dan ini yang kita ingat, persembahan diberikan kepada Tuhan, bukan pada gereja manusia. Saya suka bercanda dengan perkataan hamba Tuhan di GKL khususnya. Saya bilang kalau kita pakai gampang ya, hamba Tuhan yang sudah ada gitu ya. Kita bilang di gereja yang lain yang persekutuannya masuk kantongnya hamba Tuhan. Dan saudara, beberapa bulan lalu sempat viral juga orang pendeta mengatakan, mari Bapak Ibu transfer sekarang juga ke rekening saya soal persekutuannya. Sesuatu yang tentunya tidak kenabian, persekutuan kepada Tuhan, bukan kepada gereja manusia. Dan mari bagaimana ketika bicara tentang persekutuan, Alkitab menunjukkan bahwa sesuatu yang semestinya kita berikan. 3 hal ini akan kita coba lihat secara singkat. Apa kata Alkitab? Kemudian harus dibawa kemana dan ada janji yang pasti akan memberikan persembahan persepuluhan. Kalau kita melihat bagian pertama tentang persepuluhan atau orang sering singkat dan kata perpuluhan, sebenarnya merupakan kata yang umum. Kalau kita membaca misalnya dalam perjanjian lama itu kata maaser atau kata Yunani DKP yang 10. Sesuatu sudah umum karena gimana bahasa mungkin itu matematika. Jadi ini bukan suatu persentase. Bapak Ibu kita bicara soal persembahan. Di minggu yang pertama sudah diingat bahwa yang Tuhan mau itu bukan 10. Yang Tuhan mau semuanya diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa setiap kita nggak bisa memberikan semuanya sehingga Tuhan mengajar kita dan mengajar supaya kita dari memberikan 10-nya diberikan kepada Tuhan. Dan bagaimana kalau kita membaca tentang persepuluhan, kitab Wahyu beberapa kitab di Kejadian Keluaran dan Imamat dibahas dengan begitu mendetail. Ada teks-teks yang secara perikop menjelaskan dan memaparkan tentang pentingnya persembahan persepuluhan. Tentu kalau kita bicara tentang apa tujuannya, memang ini yang utama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita membaca konteks masa lalu itu diberikan kepada orang
bisa melayani kepada orang miskin supaya juga bisa bersyukur bersama-sama. Bapak Ibu bisa pelajari dengan kitab Pentateuch dari Kejadian, orang kelima kita tegaskan pentingnya ini. Orang lain dapat bagian terus naik dan kemudian umat yang lain itu yang harus memberikan bagi kepada orang lain. Dan konteks semasa ini sering kali kemudian ditujukan dan diberikan kepada orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, para hamba Tuhan, orang yang bekerja di gereja. Bapak Ibu, GKKA mendorong supaya para hamba Tuhannya fokus pada pelayanan, ya, nggak usah melakukan hal yang lainnya. Tetapi memang diakui ketika saya berdiskusi dan mengamati rekan hamba Tuhan di daerah GKKA yang lain bisa diubah, nggak bisa karena kehidupan jemaat yang tidak mencukupi sehingga hamba Tuhan harus mengajar menjadi guru, harus bekerja punya usaha-usaha yang lain. Ya, karena memang bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan misalnya tunjangan hanya 1 juta misalnya, sehingga kita harus benar bekerja. Tapi untuk gereja-gereja di kota seperti di Labuan, di Palu atau yang lainnya, kita belajar bisa memberikan kesenangan persepuluhan. Saya diskusi dan saya mengatakan kepada diaken atau majelis yang ada di Palu, kalau semua jemaat dengan setia memberikan persembahan persepuluhan, nggak usah ada kata balik, semua harus tercukupi. Kalau semua jemaat dengan setia memberikan persembahan persepuluhan, dan tetap tidak semua orang memberikan persembahan persepuluhan. Dan menarik bagaimana seringkali orang berkata itu dan bertanya, kemana dibawanya? Dan saudara Tuhan, jelas sekali bagaimana Alkitab mengajar bahwa ini mesti dibawa ke rumah Tuhan, atau dibawa ke gereja di mana kita berkumpul bersama. Nah, saudara di sini berikan kepada gereja, kita ke Allah Tuhan supaya kemudian orang bisa belajar dengan sebaik mungkin. Lalu bagaimana kalau uang saya besar seperti ini? Kalau saya disuruh Tuhan, saya ingat saya pernah melihat seorang komika, saya sebut namanya Momo cerita dari komikanya bagaimana dia kasih persekutuan buat gerejanya. Tapi gerejanya memang bisa lain dengan baik karena semua persekutuannya mau masuk ke gereja tersebut dan bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Kalau saya disuruh Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa ada peraturan bagaimana persembahan dibawa ke tempat wilayah yaitu gereja di mana kita ada dan beribadah. Kenapa bagaimana mengerjakan persembahan persekutuan di sekolah Mati dan di Matius? Seringkali orang begitu ragu dengan persembahan persekutuan. Saya merasa kisah selalu mengajak dan mendorong anak-anak yang masih sekolah belajar dengan persembahan persekutuan. Tapi sudah ada kisah-kisah yang saya dapatkan, misalnya sebuah kisah tentang seorang anak ketika dia sekolah dapat uang 1 sebulan dan 1.000. 100.000 berapa sepersepuluhnya? Berapa sepersepuluh dari 300.000? 30.000. Oke, 30.000. Kemudian dia kuliah. Dia kuliah dia dapat uang 1,5 juta. Berapa sepersepuluhnya? 150.000. Dia bergumul ketika pertama kali dari 30.000 ke 150.000. Berapa kali lipatnya? 5 kali lipatnya. Dia berbulan berpikir bagaimana ini, dan dia tanya kepada Bapak Ibu bagaimana? Kita berikan 150.000 itu. Kemudian dia memberikan dan setelah dia sudah kerja berkeluarga, dia bersedia dengan persembahan persekutuan. Setiap kita mesti belajar memberikan. Karena apa? Karena dia memberikan janji. Bisa dia memberikan persembahan persekutuan. Alkitab menunjukkan bagaimana ada berkat. Tentu bagi kita harapkan. Kita beri dengan terus, tapi kemudian Allah menjanjikan ada berkatnya. Dalam ayat 3 kita baca, katakan, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu dan apakah aku tidak membagikan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari menegaskan hal ini, bagaimana Tuhan akan menunjukkan berkatnya. Tapi bagaimana dalam kitab Amos ada sebuah teguran. Ada juga karena kasih persekutuan tapi punya sikap yang tidak benar. Bangsa Israel memberikan persembahan persekutuan tapi
memberi tanpa sukacita, tanpa ada kasih, tanpa putusan hati, dan tidak menunjukkan keadaan yang kebenaran. Dan Amos menegur mereka karena sekali yang salah walaupun mereka memberi persembahan. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan Yesus tadi. Bagaimana seringkali orang memberikan sebagai sesuatu kewajiban otoritas, pada semestinya ada sikap hati yang tulus. Yesus berkata di Matius 23, persepuluhan dan selasih, ada setaris dan jintan itu harus dilakukan, tapi jangan diabaikan tentang ini keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus ingin menunjukkan bahwa semestinya kita bersiap bergerak ketika memberikan persembahan, khususnya persepuluhan. Nah, ini sudah tidak menyalahkan, menghakimi mereka dengan konsep memberikan persepuluhan supaya kembali mendapatkan berkat berkali lipat. Persepuluhan bukan investasi, tapi menjadi cita-cita kita kepada Tuhan. Dan Alkitab pun menunjukkan bagaimana yakin mau supaya ibadah-ibadah akan berkati kalau kemudian kita punya belas kasih, kita punya keadaan serta ini tidak melupakan keperluan-keperluan untuk umat Tuhan. Kalau membaca Matius dengan begitu detail, ditunjukkan bagaimana tidak ada yang berkat kalau tidak memberikan persepuluhan. Tapi benar Alkitab bagaimana mengatakan percuma ngasih persepuluhan kalau tidak disertai sikap hidup yang benar, maka Allah pun tidak berkenan padanya dan aku tidak akan memberkati. Bapak Ibu, di minggu ketiga biasa di Paul itu dipaparkan laporan keuangan oleh majelis gereja, oleh diakonnya. Bapak Ibu mau tahu bulan Juni kemarin mereka tahu surplus atau defisit? Tebak. Juni yang lalu surplus atau defisit ikan kapal? Memang secara selalu masih ada, ya. Tapi bicara soal kebutuhan, tadi dilaporkan di kuartal yang pertama, masih itu yang pertama sudah selesai. Pemasukan bulan Juni 70 berapa juta, 70-an juta lebih. Pengeluarannya 90-an juta. Defisitnya banyak. Walaupun memang ketika dipaparkan masih ada kas sekitar berapa? Sudah semuanya 100 berapa juta itu masih ada. Terus sekali lagi bagaimana ada kebutuhan. Saya jadi soalnya adalah nominalnya persepuluhan. Persepuluhan itu 42 juta total selama Juni. Kemudian pengeluaran buat orang-orang yang maju dari gereja dan juga anak-anak cabang yang ada subsidi itu habis sekitar 49 juta camat. Ada sekitar 7 juta. Nah tadi korban sana pun tapi sepuluhan akan membantunya korban sana dan menegaskan bahwa dan korbannya dia berarti menyebutkan bagaimana kalau kita mengasuh semestinya kita yang menunjukkan dengan cara disiplin beribadah persembahan persepuluhan. Tapi ini boleh saja kasih persembahan tapi kita tidak memberi dengan sikap yang benar pada Tuhan. Dan Alkitab mau setiap kita tentu punya hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan di surat Tuhan, kunci bagi berkat adalah ini, berkat kepada Tuhan, kunci berkat adalah ini, melakukan perintah dan kehendaknya. Berkat dari Allah tidak cuma bicara tentang uang semata, tapi Tuhan banyak menunjukkan berkat kepada setiap kita, kekuatan, kesehatan, keluarga, kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Dia menunjukkan berkat secara jasmani dan juga secara rohani. Dan ini yang harus kita ingat, kalau kita memberikan persembahan, ada sesuatu yang kita berikan kepada kita. Topik ini merupakan topik yang sebenarnya menarik buat bahan diskusi atau PA. Karena kita bisa mempelajarinya. Seringkali muncul banyak pertanyaan. Kalau saya pedagang bagaimana? Kalau saya orang kantor kan gampang dapat gaji dong. Tapi kalau saya pedagang bagaimana? Ini di topik menarik. Nanti bisa didiskusikan dalam masyarakat kesukaan dan diskusi di tempat ini. Tapi saya ingin menegaskan bagaimana ya soal persembahan, apapun persembahan kita berikan, kita bisa lihat bagaimana ada Tuhan sudah menunjukkan anugerah kepada setiap kita. Dia sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dia sudah menebus kita dan menyelamatkan kita.
Kalau kita punya yang besar kepada Tuhan, kita tidak akan suka memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam apa yang ada di Tuhan ini. Tapi oleh Tuhan, ketika kita soal persembahan persepuluhan, bukan tentang jumlah berapa yang kita berikan, bukan. Kita tentang bagaimana hati yang mau terus memberikan kita kepada Tuhan. Saya sangat mengapresiasi ketika anak-anak misalnya dari remaja sudah belajar memberikan persembahan persepuluhan, menyadari bahwa itu semua adalah Tuhan yang memberikannya. Jadi kepada Yesus Tuhan, uang yang kita miliki, maka yang kita dapatkan itu tidak kita bawa kita bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita ada kesempatan bisa memberikan kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah baca Alkitab pada hari ini menjadi punya buat kita. Bagaimana yang Tuhan mau adalah kita terus mempersembahkan hidup kita itu bagi Tuhan sudah berkorban bagi setiap kita. Amin.